Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini aku akan lanjut materi pada mata kuliah proteksi praktek ya untuk semester 6, dan ini di job 2-nya kita akan membahas tentang karakteristik screen. Setelah sebelumnya kita bahas tentang karakteristik MCB ya. Oke, seperti biasa. Next. Nah, di sini yang jadi tujuannya yaitu karakteristik ya, tentunya dari si screen atau fuse, lalu menentukan tipe jenis screen atau fuse yang digunakan dengan beban yang berbeda, dan menentukan kapasitas screen ya. Sebelumnya teman-teman pasti udah paham banget gitu ya, karena udah di semester 6. Screen itu apa? Screen itu merupakan alat, ya ini pengertiannya, alat untuk mengamankan rangkaian atau peralatan listrik dari pengaruh arus hubung singkat atau biasa disebutnya supaya jangan melampaui batas gitu, sehingga tidak terjadi korsleting listrik. Nah, untuk jenisnya itu ada dua macamnya. Yang pertama ada screen patron lebur dan screen otomatis. Di sini juga ada kode warna screen yang biasa digunakan, tapi ini udah jarang banget ya di zaman sekarang. Tapi wajib sih teman-teman ketahui bahwa di sini ada beberapa warna. Yang pertama ada warna merah, itu ada 2 ampere, coklat ada 4, hijau ada 6 ampere, biru 20 ampere, kuning dan hitam. Di sini kalau kita lihat sih yang paling besar ya hitam, ada 35 ampere. Lanjut, berdasarkan bentuk fisiknya itu screen tegangan rendah itu ya, biasa yang dipakai di rumahan itu ada beberapa juga. Ada tipe ulir ya, tipe ulir ini juga terbagi dua juga, ada tipe D atau dia Z dan tipe DO atau Neo Z. Bedanya bisa teman-teman baca sendiri. Lalu untuk penggolongan screen dia Z dan Neo Z itu berdasarkan faktor peleburan dan penggunaannya itu ada dua juga. Ada kelas G dan A. Bedanya yang G ini adalah peleburan kecil dan A ini adalah peleburan besar. Sedangkan untuk penggolongan menurut YC ya ini kelas standarisasi listrik internasional, GL dan GGL itu adalah perlindungan arus kerja ya. Kalau GL itu kurang dari 100 ampere, kalau GGL itu lebih dari 100 ampere. Nah, ini untuk klasifikasi pengamanan lebur tipe ulir. Jadi screen itu bisa melebur ketika arus kerjanya itu di atas ini gitu ya. Nah, ini untuk warna-warnanya. Lalu ini untuk isinya ya, ada tembaga, perak sama emas. Lalu ada tipe pisau ya. Screen ini kapasitasnya itu tinggi dan memiliki bentuk kotak yang bulat berbahan keramik dengan pisau kotak pada kedua ujungnya. Lalu ada tipe tabung, dan juga ini kalau tabung ini itu pemutusnya itu variatif ya, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Dan waktu kerjanya itu ada yang cepat, ada yang agak lambat. Kalau cepat itu disimbolkan dengan F, kalau lambat itu disimbolkan dengan T. Dan untuk prinsip kerjanya seperti ini, teman-teman bisa baca, dan karakteristiknya itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Itu akan tergantung sih ya dengan arus yang mengalir pada si screen. Oke, aku nggak panjang-panjang sih kayaknya di materi. Kalau di komponen sendiri, ini tentu kita ada memakai yang namanya screen atau fuse. Tapi kali ini yang dipakai itu adalah tipe G 2 ampere. Nah, untuk rangkaiannya ini hampir sama dengan karakteristik MCB, tapi di sini kita pakai screen gitu. Kita mau fokusnya ke screen. Ini untuk langkahnya. Ini untuk melihat karakteristik screen, lalu ada kode screen, dan ini ada pertanyaannya. Nah, ini ada pembahasan dari pertanyaan ini yang biasa muncul. Nah, ini untuk data yang dihasilkan ya teman-teman. Dari data ini kita bisa lihat sih ya, arus 4 ampere ini tadi dengan kode warna yang tadi kita gunakan, kita bisa melihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk memutus gitu ya. Ternyata dengan waktu segini ya, waktu yang tak hingga dia belum masih putus. Lalu dinaikkanlah arus pemutusnya itu jadi 6 ampere. Dan ternyata di waktu 2,7 ya. Kalau di sini 16,5, jauh kali sih antara pengukuran sama perhitungan, dan ternyata dia putus gitu. Di teorinya di waktu 2,7 ini harusnya dia udah putus, tapi ternyata di 16,5 detik dia baru putus gitu.
Dan ini bisa teman-teman pahami sih dari pemutus arus terkecil sampai terbesar. Lalu juga ada pengukuran pada arus terminal sama arus pemutusannya yang diketahui gitu teman-teman. Dicari nih tegangannya, tahanannya berapa, induktannya berapa, lalu yang lainnya seperti epilon pangkat dan lain sebagainya. Ini bisa dihitung menggunakan rumus. Ini lembaran praktikumnya sih ada pembahasan dan ini dianalisa sedikit. Di sini tipe MCB-nya itu ada 3 tingkat, ada downstream, ada maintenance protections sama backup protections. Jadi sebagai pengaman akhir gitu. Dan ini analisa datanya kurang lebih, dan ini grafik ya, karena memang permintaan dosanya itu ada grafik. Jadi kita buatkan seperti apa grafik hubungan antara fungsi R sama fungsi IR. Lalu ini data pengukuran dan analisa perbandingannya. Teman-teman bisa bandingkan seperti yang tadi yang ada di tabel, dan ini teman-teman bisa pelajari lagi gimana cara mengukurnya. Lalu ada analisa relevan ya. Ini sama seperti yang awal. Teman-teman bisa lihat sesuai dengan peningkatan arus yang diberikan, maka waktu trip dan suhunya itu akan berbeda-beda, dan kapan waktu akan putus gitu. Nah, ini untuk grafik yang dihasilkan dari pengukuran yang tadi, pengukuran dan perhitungan gitu. Jadi kita bisa lihat sih ya, kalau misalnya waktunya itu semakin besar daya yang dimasukkan, maka waktunya ini akan semakin cepat tripnya gitu. Dari grafik juga bisa kita lihat seperti itu. Lalu ini ada kesimpulan, bisa teman-teman sesuaikan juga dengan pengalaman prakteknya, dan saran seperti biasa. Dan terakhir ada daftar pustaka. Mungkin demikian ya teman-teman untuk job 2 karakteristik sekering. Jika ada pertanyaan bisa drop di kolom komentar, atau juga bisa join ke grup Telegram kita di Teknik Ambo di bawah yang udah ditempel di description box. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.